Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Supiandi Chen. Dan kali ini saya akan mereview sebuah PGA. Namanya PGA Nvidia GeForce Series, yaitu 210 ya, J210 dengan bitnya 64 bit ya, dan VRAM-nya 1 GB katanya. Seperti biasa ada HDMI di dalamnya, terus ada PCIe Nvidia katanya. Nih lihat. Ini Nvidia GeForce, videonya HD, HDMI, PCIe Nvidia, dan made in China. Ya, seperti ini sih bentuknya, dukungannya ya. Cekidot. Ya, kembali lagi di video Supiandi Chen. Kita akan ngebahas dengan PGA Nvidia GeForce GT 2010, 1 GB VRAM-nya, 64 bit. Katanya sih DDR3. Ini saya lihat dari beberapa toko online ya. Di toko online hampir rata-rata harganya di kisaran di 500.000 ke bawah ya. Lebih tepatnya sih di kisaran 400.000 ke bawah ya. Apakah cukup worth it untuk digunakan PC kita pada zaman sekarang? Saya akan review secara jujur masalah VGA ini ya. Soalnya ini VGA sebenarnya udah hampir menemani saya itu 3 bulan. Dan bagaimana kinerjanya ketika saya main game, bagaimana ketika kinerjanya ketika saya rendering video, dan bagaimana kinerjanya ketika saya melakukan sebuah pemrograman komputer. Kalau pemrograman sih hal-hal yang seperti itu, hal yang gak harus memakan banyak research ya, banyak banyak memori kalau hal-hal yang pemrograman biasa ya. Tapi kalau pemrograman tingkat berat sih cukup lumayan makan VGA tuh, seperti contohnya pada SketchUp Pro ya, ngebuat sebuah bangunan 3D biasanya kan itu butuh rendering yang cukup lumayan ya. Nah, ini VGA-nya kalau lihat di salah satu toko online ya, harganya kisaran 370 ribuan ya. Kata saya dulu kisaran saya beli itu di kisaran 500 ribuan ke bawah ya. Dan sebenarnya banyak banget VGA yang levelnya bawah dan tinggi, tapi patut kalian cek kalau kalian nggak ngerti tentang PGA. Jangan sampai dapat PGA yang pack ya.
Jadi kalau di dusnya keren, isinya kayak keren, ternyata pas dicek VGA-nya gak sesuai kalian, daripada buang-buang uang. Jadi bukan terpaksa sih, saya coba sih kemarin ini 3 bulan kemarin coba beli VGA itu untuk upgrade PC saya ya. Yang kemarin PC-nya ngadat ya. Jadi kalau lihat dari inet.detik.com katanya ini Nvidia membenamkan fitur DirectX 10.1 katanya dengan grafik prosesor unit atau sering banyak disebut GPU. GPU-nya berbasis GT 218 yang katanya sih digandang-gandangkan chipset anyar Nvidia yang sudah mengusung pabrikasi 40 nanometer katanya. Kalau dilihat dari DirectX 10 ini, GPU-nya GT 218, mungkin Nvidia ini fitur grafisnya akan lebih baik lagi, walaupun pada dasarnya yang VGA yang saya beli ini kelas low end ya, bukan kelas entry level atau underdog atau kelas high end sama sekali. Dan di dalamnya sih ada yang tadi chip ya, prosesornya yaitu GPU-nya itu GT 210 ya. Directnya itu DirectX-nya versi 10 ya. Untuk core frekuensinya 589 MHz, shader frekuensi 1400 sekian, memori frekuensi 499, memori size 512 ini kalau yang ini, tapi kalau yang saya itu 1 GB memori size. Terus memori interface ya 64 bit dan tipe memorinya DDR2 katanya. Kalau di inetdetik.com ya, itu kalau di inetdetik.com. Dan di Jackmal juga grafik engine-nya itu atau GPU-nya itu di J210. Bus standarnya PCI Express 2 bla bla bla. Ini informasinya kadang sama kadang enggak ya. Tapi kalau menurut beberapa pakar ahli tentang VGA sih, kalau tidak bisa update salah satunya, terus informasinya tidak sesuai pas diceknya, ada kemungkinan VGA yang kalian beli adalah fake atau alias VGA dari antah berantah. Mengerikan. Kita lanjutkan kembali ya. Kayak lagi ngajar ya. Kayak kita lanjutkan kembali, tapi ini santai saja sih. Tapi kalau dilihat dari informasi spesifikasi Nvidia GeForce 210 yang ini, nama arsitekturnya ya, terus interface-nya itu ada DVI, HDMI dan D-Sub ya, kayak VGA biasa gitu, colokan VGA biasa. Ada base clock, engine clock itu di 589 MHz ya. Clock memory itu ada di 1000 dan ukuran memori itu 1 GB dan resolusi tampilan 1920 kali 1200 ya. Tapi nyatanya ya oke. Sebelum ini kan detail dari internet ya, kalau aslinya kita cek pakai tag power up GPU Z aja ya, biar gak penasaran kan. Ini langsung ketahuan nih pakai ini. Nah, biasanya di bawah lookup ini, kalau yang fake itu atau VGA dari ranah berantah atau VGA dari mana, kata para sultan VGA,
ya yang seneng koleksi VGA atau yang apalah namanya, ininya logonya nggak tampil katanya. Terus dari NAND Nvidia GeForce 210 ya, Nvidia GeForce 210 yang ini ya, Nvidia GeForce 210. Terus GPU nya itu GT 218 dan Ryzen A2. Revisi A2. Nah, apa itu revisi? Kalian simaklah di video-video senior yang lain. Teknologinya itu 40 nm, oke, hampir sama yang tadi disebutkan, rata-ratanya segitu. Terus release date-nya itu 2009 coy. Jadi 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Edan ya, sampai persis seperti anak kecil yang mau masuk SD ya ini. Jadi nggak baru lagi ini. Transistornya adalah 260, BIOS versinya 70 sekian. Terus apa lagi ya, bus interface ya, bus interface-nya ada VCI X 16 kali, terus VCI versi yang kedua bla bla bla. Ini support banget karena mungkin revisi ya. Dan untuk direct supportnya itu benar banget 10.1 ya, sama sih untuk itunya. Terus pixel bitrate-nya di angka 2,2, tekstur fill rate-nya di 44, terus memori tipenya itu DDR2 ya. Ada sebagian yang bilang DDR3, ada sebagian bilang DDR2 ya. Tapi pada kenyataannya di yang punya saya itu DDR2 ya. Kalau yang namanya VGA itu ya udah ketinggalan zaman sih sebenarnya. Kalau DDR2 itu kebanyakan yang sekarang itu mainnya di DDR5 ke atas ya. Itu udah kelas underdog dan kelas high end lah biasanya. Tapi suka banyak juga sih VGA yang DDR5 yang harganya di bawah 1 jutaan tapi masih kadang-kala tanda kutip ya. Ini bus wide ya, 64 bit itu memang benar. Terus memory size yang ada di saya itu sekitar 1 giga, itu memang benar ya. Kalau di mega kan 100 gigaan 100 megaan ya. Terus bandwidth 4,3 GB. Semakin bandwidthnya gede ya, VGA itu semakin bagus. Terus bus weight-nya itu semakin gede, itu bisa semakin bagus teman-teman. Itu kalau kalian main game-game kelas menengah ke atas sih bagusnya di bus width-nya atau bitnya itu di 128 bit ke atas, kayak 256 bit ya. Terus bandwidthnya di angka 30 bla bla bla. Itu mungkin bagus ya yang seperti itu. Tapi juga diukur dengan VRAM-nya, DDR-nya juga ya. Harus diperhatikan yang seperti itu juga. Terus driver versi ya Windows 10 64 bit juga, driver date ya di tanggal 2 Juli 2014 ya. Di 2014 sekarang 2021. Waduh, cukup lumayan. Terus GPU clock tadi hampir sama sih di angka 559, yang tadi ini 550 MHz ya. Untuk memori shader 1400 memang benar, sampai yang tadi juga di beberapa media yang tadi dijelaskan informasinya hampir persis sama sih. Untuk default clock itu di 500, hampir sama kesininya. Untuk shadernya juga 1375 ya. Nvidia SLI ya di disable. Ini saya kurang tahu ini. Untuk computingnya ada OpenCL
ada kuda ya, kuda Nvidia kuda. Nvidia kuda ya, ini sama seperti di sini, Nvidia kuda. Ada direct compute, ada direct ML, ada terus PCX ya, ada PCX juga, terus ada OpenGL 3.3 seperti itu teman-teman ya. Untuk tesnya saya akan coba tes di video selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton video saya. Oke, ini sudah saya perlihatkan kepada kalian VGA Nvidia versi GeForce series ini. Apakah menurut pandangan kalian ini VGA benar-benar asli atau fake ya? Itu saya kembalikan lagi ke kalian kalau kalian paham tentang VGA ya. Terus dalam hal segi sensornya ya, kita lihat dalam segi sensornya ini GPU clocknya kenapa ini bisa merah seperti ini. Ini saya sedang melakukan streaming ya, melakukan streaming video. Jadi ini secara otomatis kinerjanya lagi bekerja, ini lagi bekerja, kalian bisa perhatikan sendiri ya, di angka rate-nya segini, terus memory clock-nya lagi di angka segini, shader clock-nya di 1400 memang benar, terus GPU temperatur di angka 71 ya, GPU temperatur di angka 71. Ini padahal hanya sekedar rendering video biasa gitu, ngerender video biasa. Terus memory usage ya, use segini. GPU loading itu sekitar 92%. Wow ya. Memory control load 59% ya, di angka 60 sampai 59%. Bus interface load yang tadi disebutkan masalah bit tuh, itu di angka 1% ya. Terus CPU temperatur di angka 50%. Wow. Terus sistem memori ada di 3311 ya. Nah, kalau kita reset lagi ya, kan ini adalah kinerja dari dari VGA G-Series 210 ya, dengan bus interface itu 64 bit ya. Ya seperti ini ya. Ya tinggal kalian punya budget berapa sih. Kalau saran saya sih, kalau ketika budget kalian punya di angka 2 juta ke atas ya, belilah VGA yang benar-benar bagus ya, yang benar-benar sudah teruji ya. Kalau yang saya beli ini adalah VGA BPJS ya, budget BP, budget pas-pasan, jiwa sosialita, seperti itu. Ya saya coba aja sih pakai VGA yang seperti ini, apakah layak atau tidaknya. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga video ini cukup bermanfaat ya. Di video kali ini saya akan melakukan pengetesan game ya, yaitu game ini teman-teman, pakai Nvidia GeForce 2100. Saya senang game-game strategi ya teman-teman, berbasis perang. Nvidia ya. Nah, saya gamenya Company of Heroes.
apakah bisa dijalankan atau tidak ya teman-teman ya. Kita pakai yang mana dulu ya? Yang ini ya. Oke, kita start game ya. Bagaimana ini? Apakah jalan atau terjadi artefak? Soalnya ini game oleh saya udah grafiknya itu udah low semuanya ya. Soalnya kemarin pernah sampai high semuanya teksturnya, terjadi artefak dan pada akhirnya ngeblank dan nggak bisa digunakan. Padahal untuk prosesor saya itu ada di prosesor i7 teman-teman. Saya ada 4 PGA di rumah ini yang baru, belum saya review satu persatu. Oke, kita mulai saja. Ya, terjadi artefak lagi. Terjadi ini lihat kondisi dari gamenya. Aduh. Ya. Jadi kalaupun toh dijalankan ya seperti ini teman-teman. Kalaupun dijalankan, kita keluarkan ya. Gamenya kita keluarkan. Ya, gamenya sudah saya keluarkan teman-teman. Terus tadi pas di game itu untuk clock speednya lihat sampai GPU temperaturnya tadi sampai naik di angka hampir 75 derajat Celcius ya. Untuk CPU temperatur di angka 54 sampai 55 nih, hampir tadi 50 hampir 60 derajat Celcius, panas juga ya. Nah, seperti itu teman-teman. Tinggal kalian yang tinggal kalian yang menentukan saja. Ngedownload aja jadi artefak kayak gini. Kalian yang tentukan. Tapi kalau layar kalian cuma ada satu mungkin ya cukup lumayan. Tapi kalau kalian multimedia seperti saya, terus dengan prosesor dengan harga 500 ribuan, ya harus ada pertimbangan lah oleh kalian ya. Nah, di videoku yang ini saya akan render format dari video ya, video yang saya buat sedang render nih saya. Kalau melihat dari kalau melihat dari CPU Z ya, pakai ini. Ini lagi ngerender teman-teman. Kalau ngelihat dari temperatur ya, kalau melihat dari temperatur di ini, wah kinerjanya mulai di ini lagi, di freeze kembali ya. GPU loadnya itu sampai di angka 91 kurang lebih 92 ya persen ya. GPU temperaturnya segini dan CPU temperaturnya di 84 derajat Celcius ya. Kayak ngos-ngosan ya, tapi mungkin ini hal yang masih wajar ya. Mungkin dalam tahap wajar ya. Seperti yang kalian lihat, perhatikan ya, yang merah ini adalah sensor proses ya.
lagi proses. Oh. Hampir setengahnya lah, hampir setengahnya ya kecepatan dari, apalagi GPU loadnya itu di angka 92% ya, hampir 100% GPU loadnya ini. Padahal ini untuk prosesor saya itu di i7 ya, biasanya udah bisa nyeimbangi, udah atau nggak bisa ngeimbang ya. Saya masih belum paham nih. Masih ya, masih kalau kita lihat ya di sini aja di task manager ya. Kalau kita lihat di task manager masalah performnya, CPU nya ini di angka 100% ya, memori di angka 47% ya. Ya, kalau di perform ya. Ya, kita lihat lagi sensornya ya, temperaturnya ya, ketika rendering video. Bukan rendering video sih, tapi ini lebih ke arah converter video ya, converter video ya. Bagaimana ketika sudah selesai convert kayak gini, apakah ada penurunan di sensor kontrol yang ini semuanya? Ya, ini sudah selesai convert ya, 4 video saya sudah kok. Dan temperatur CPU temperatur di kisaran di angka sekarang ke 60, yang tadi di angka berapa tadi ya. GPU temperatur masih panas ya. Oh, panas banget ya yang ini, lumayan cukup panas ya. Temperatur CPU mulai turun teman-teman, dan untuk GPU dari VGA nya masih di angka segini, kayak masih panas ya kalau lagi dipakai. Nah, kalau yang ini asli ngerender video ya. Saya pakai Corel Video Studio X10. Saya akan coba ngerender video ini ya, yang ada di sini. Apakah akan terjadi nge-lag atau bagaimana ya? Kita akan coba rendering ya. Kita tuliskan tes aja dulu, tes video start ya. Ini proses ngerender ya, cuma videonya dikit banget lah videonya. Jadi kalau ngerender itu ya cukup lumayan lah, tapi kalau mungkin videonya banyak mungkin agak sedikit lama dari ini ya. Kecuali seperti yang kalian ketahui, itu juga ditentukan dengan prosesor kalian, ditentukan dengan VGA kalian ya, dalam hal ngerender. Kalau ini
Berhubung posisinya prosesornya saya i7 dan pakai VGA Nvidia GeForce 210 ini, kalau untuk ngerender video sekitar kisaran 1 menit ya cepet kayak gini ya. Itu juga tergantung lagi dengan prosesor sama VGA kalian sama RAM dari motherboardnya juga sih untuk ngerender juga ya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.